Hai sobat, jumpa lagi dengan channel Adi Parmadi. Pantaskah kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun dan dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan? Berikut simak penjelasannya. Perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, revisi kedua Undang-Undang Desa ini berasal dari kita juga mengakomodir aspirasi dari asosiasi desa, di mana sepanjang tahun 2023 kita melihat fenomena bergelombangnya penyampaian aspirasi dari para asosiasi. Dalam penyampaian aspirasi itu paling tidak kami mencatat ada lima poin penting yang ingin yang disampaikan, dan tentu saja penyampaian ini mempengaruhi dari substansi Undang-Undang 6 yang perlu dilakukan revisi. Yaitu aspirasi yang pertama, adanya permintaan dari Asosiasi Kepala Desa agar masa jabatan kepala desa yang saat Undang-Undang 6 ini masih tiga periode atau 6 tahun 3 periode, ini diubah menjadi 6 tahun 2 periode. Walaupun memang permintaan ini tidak semua disepakati oleh asosiasi, tetapi sekali lagi sepanjang tahun 2023 tuntutan utamanya terhadap perubahan dari undang-undang ini adalah pertama terkait dengan periodisasi dan masa lama masa menjabat bagi kepala desa dan termasuk BPD. Lalu yang kedua, permasalahan mengenai kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan pemerintahan Republik Indonesia. Ya, kita pasca berlakunya Undang-Undang 6, tentu kita semua mengetahui bahwa desa itu diperlakukan sebagai sebuah berubah dari sebuah komunitas menjadi tata kelola pemerintahan, menjadi sebuah entitas yang mengelola pemerintahan. Nah, tentu sebagai sebuah entitas yang mengelola pemerintahan, keinginannya adalah mereka mempunyai kedudukan sendiri menjadi level pemerintahan tertentu dalam sebuah sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, oleh karena itu mereka ingin ada diakomodir tentang kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan, bisa menjadi desa sebagai level ketiga pemerintahan dan lain-lain. Ini aspirasi mereka yang disampaikan melalui abdesi aksi, silakan Pak Dir, PPDI dan juga APEBNAS, ya, Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional. Lalu yang ketiga, aspirasi yang ketiga adalah permintaan perluasan hak kepala desa, perangkat desa, dan lembaga-lembaga desa lainnya, BPD, RT RW, Posyandu, Karang Taruna, lalu lembaga adat desa, untuk mendapatkan penghasilan dan tunjangan. Nah, ini juga disampaikan oleh para asosiasi. Lalu yang keempat, permintaan penambahan dana desa dari pemerintah pusat 10-20% dari anggaran transfer untuk daerah yang berasal dari APBN. Yang kelima, aspirasi yang kelima adalah adanya beberapa pemerintah daerah kabupaten, kota yang mengalami kesulitan untuk memenuhi ADD. Nah, ini minta ditambahkan ADD-nya, lalu juga mekanisme perubahan terkait dengan penyaluran ADD. 5 hal ini kami mencatat poin-poin pokok dari aspirasi yang tentu saja ini juga menjadi latar belakang dari perubahan Undang-Undang 6 tahun 2014. Semoga penjelasan tadi dapat memberikan pemahaman bagi kita. Terima kasih.